3. Ayo, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur teman-teman Farijah TV. Sudah puasa alhamdulillah, sudah i'tikaf alhamdulillah. Sudah semuanya. Nah, yang belum zakatnya sama fidyah hati-hati. Kita bahas dulu nih yang sering zakat. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang berpuasa, yang mampu, mau, bisa makan. Jadi kalau ada kelebihan makan, dia berarti wajib zakat fitrah. Ada kelebihan makan, berarti makannya berlebih, turah. Bukan besok mikir makan apa. Kalau besok mikir makan apa, nggak perlu zakat, dia dizakati. Tapi kalau besok menunya apa, dia sudah punya uang, sudah bisa milih di mana, itu wajib zakat. Nah, prinsip zakat sama dengan yang dimakan sehari-hari minimal. Syukur lebih. Jangan sampai zakatnya itu kurang. Misalnya biasanya rojo lele, besok zakatnya beras kupon, beras misalnya jatah raskin, jangan. Jadi kalau biasanya makannya raskin, zakat fitrahnya sama raskin atau ditingkatkan rojo lele atau mungkin mentek wangi atau apalah namanya. Nah itu lebih bagus. Jadi, nah kapan waktu zakat? Ini penting. Banyak orang beranggapan zakat itu kemudian menjelang takbiran. Enggak mesti. Boleh zakat fitrah itu dibayarkan awal puasa, itu enggak ada masalah. Kalau memang itu mau malah Anda punya target, oh si fulan bin fulan, fulanah bin fulanah ini posisinya dia sedang berpuasa, sementara dia kekurangan makan, kasihan betul. Kasih zakatnya di depan, malah itu bagus. Untuk apa? Ya biar dipakai untuk dia selama menjaga beda puasa, malah dia bisa untuk sahur sama buka. Itu jadi secara fikih zakat fitrah sudah boleh ditunaikan sejak hari pertama puasa sampai dengan sebelum sholat id. Secara fikih. Mana yang lebih baik, lebih afdal memang mendekati hari raya. Artinya maka orang mengambil ketika malam takbiran sampai menjelang sholat id. Hanya saja waktu itu sering digunakan panitia Ramadan itu sudah untuk takbiran, ngatur shaf untuk sholat id. Jadi sudah nggak sempat membagi. Banyak masjid membaginya adalah H-7, H-5 sebelum lebaran. Jarang sekarang membagi H-1 meskipun tetap masih ada. Nah prinsipnya membagi kapan saja silahkan. Yang penting tidak dibagi setelah sholat id. Harus wajib dibagi sebelum sholat id. Karena barang siapa membayar setelah sholat id, maka tidak dihitung sebagai zakat, tapi hibah saja. Itu ya, untuk yang zakat. Kalau bisa tidak 2,5 kilo, dinaikkan 3 kilo lah. Jadi biar anget, biar kita melebihi kuota, sehingga ya lebih mantap. Dan zakat itu nggak ada aturannya harus minimal. Artinya ditambahin itu lebih bagus. Fidyah. Untuk fidyah ini, nah diperhatikan baik-baik. Siapa yang boleh fidyah adalah siapapun yang tidak mampu puasa dan tidak mampu mengganti dan melanggar, ya ada unsur uzurnya. Siapa yang bisa fidyah? Yang hamil, menyusui, melahirkan itu boleh fidyah tanpa harus mengganti puasa. Kemudian siapa yang boleh fidyah lagi adalah orang tua yang kalau puasa tidak kuat, maka dia boleh fidyah lagi tanpa mengganti puasa. Jadi hamil, menyusui, nifas, orang tua, uzur itu nggak mesti tua. Ada orang muda uzur karena penyakit yang itu yang bisa vonis dokter ya. Ketika dokter mengatakan ini sudah uzur, itu ya boleh dia bayar fidyah. Ya, gitu. Yang nggak boleh fidyah siapa? Orang sakit biasa, orang musafir itu nggak boleh fidyah. Ya, jadi musafir kemudian fidyah juga nggak puasa itu nggak bisa. Ya, fidyah ini didedikasikan untuk tadi Pak, yang hamil, menyusui, nifas, dan orang tua atau anak muda atau siapapun yang uzur kalau puasa tambah parah sakitnya dan berbahaya, dia boleh membayar dengan fidyah dan tidak perlu mengganti puasa hari yang lain. Selain itu kalau hanya sakit yang nanti bisa sembuh, kalau hanya perjalanan nanti bisa pulang, itu tetap wajib mengganti hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Begitu ya untuk yang fidyah, dan hitungannya fidyah itu memberi makan anggaplah sekali bukan menghilangkan. Jadi tidak puasanya berapa hari. Misalnya puasanya 5 hari ya dikalikan aja. Memberi makan 5 hari fakir miskin. Nah itu silahkan nanti dihitung ya. Jadi fidyah, kapan dibayar fidyah? Fidyah dibayarnya sama dengan zakat maksimal sebelum ditunaikan sholat Idul Fitri. Demikian, monggo jangan lupa zakat fitrahnya, jangan lupa fidyahnya bagi yang wajib membayar fidyah. Matur nuwun, semoga sahur kita lancar, puasanya juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.